Arti bagi saya sahabat hijrah atau sahabat satu iman adalah pertama itu sebagai hidayah. Sahabat hijrah atau sahabat satu iman itu hidayah yang paling mahal atau yang paling berharga yang diberikan kepada Allah bagi saya untuk memulai dakwah, memulai ketaatan, memulai keimanan, dan juga sebagai bentuk rasa syukur yang diberikan kepada saya. Yang kedua adalah sahabat hijrah atau sahabat satu iman itu sebagai alarm pengingat. Manusia itu tolak ukur ibadahnya itu bisa tinggi, bisa turun, bisa naik, bisa rendah, bisa kuat, bisa lemah. Nah, peran penting dalam sahabat hijrah atau peran penting dalam sahabat satu iman itu sebagai pengingat bagi saya ketika keimanan atau semangat saya dalam berdakwah itu menurun. Dan ketiga, sahabat hijrah atau sahabat satu iman itu memiliki peran penting dalam membentuk komunitas yang menjadi medan magnet bagi saya untuk membentuk keluarga atau komunitas yang islami. Dan yang terakhir adalah sebagai syafaat. Di hari akhir kelak nanti insya Allah sahabat hijrah atau sahabat satu iman itu menjadi penyelamat atau penolong bagi saya ketika saya mengalami kesusahan di hari akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini saya sangat bersyukur. Karena apa? Karena telah mengikuti kegiatan Mabit Malam Bina Iman dan Taqwa yang diselenggarakan oleh komunitas Medan Beriman. Setelah mengikuti kegiatan Mabit ini, saya merasa bersyukur, sangat bersyukur. Karena apa? Karena ini menyadarkan saya bahwasanya jika diibaratkan sebagai satu tubuh, maka jamaah ini membutuhkan peran kita semua. Di bagian tubuh kita bisa melihat adanya peran otak. Peran otak itu adalah untuk memikirkan bagaimana dakwah itu bisa berjalan. Kemudian ada peran mata, melihat peluang atau apa saja yang dibutuhkan agar dakwah ini bisa berjalan. Kemudian kita membutuhkan tangan untuk mengeksekusi kegiatan dakwah itu. Kemudian kita butuh kaki untuk menggerakkan dakwah, dan kita membutuhkan jantung untuk memompa semangat dan keikhlasan kita dalam melaksanakan amanah dakwah ini. Tapi jika kita tidak bisa menjadi salah satu bagian itu, maka jadilah satu bagian tubuh yang perannya memang kecil, tapi itu akan menambah keindahan dakwah ini. Apa? Ya minimal kita bisa hadir dalam setiap kegiatan dakwah. Memang rambut ya kan. Rambut itu tidak ada rambut, ya tubuh itu memang sudah utuh. Tapi ketika sudah ada rambut, itu akan membuat kita menjadi indah. Bisa jadi lebih ganteng atau ya dan sebagainya gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Agenda Mabit kali ini harusnya saya syukuri. Yang mana di dalam Mabit itu banyak terdapat majelis ilmunya. Kemudian kita banyak ketemu sama para sahabat yang mungkin kebanyakan sahabat di luar karena banyak agendanya. Jadi kesempatannya di Mabit inilah kita bisa tahu gimana kondisi para sahabat. Kemudian di Mabit ini juga kita bisa dapat ilmu, yaitu ilmu agama tentunya. Gimana hukum-hukum Islam, kadang kita bisa pertanyakan itu sama sahabat-sahabat yang lainnya. Mungkin insya Allah itu bisa jadi dapat jawaban yang terbaik buat kita. Kemudian mengenai tentang Islam ke depannya gimana,
itu bisa kita dapatkan di mabit ini juga. Oke Bang, Assalamualaikum. الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروض Alasan saya mengikuti Mabit, Mabit singkatan dari Malam Bina Iman dan Takwa, di mana di kegiatan ini selain membina iman dan takwa, juga kita membangun sila ukhuwah. Ya, sila ukhuwah itu bermakna menyatukan semuanya. Dalam frasa bahasa Arab, sila ukhuwah bermakna menyambung tali persaudaraan. Jadi, tanpa ukhuwah, ruh jamaah tidak akan terasa, dan tanpa ukhuwah, dakwah tidak berjalan dengan indah. Jadi kegiatan Mabit ini kita dari tadi malam sudah berjalan, ya, di mana di kegiatan ini ada pembinaan, ada tausiah, kemudian ada barbecue, bakar-bakar tadi malam kita bakar sate gitu kan, ngopi, kemudian diskusi sebelum tidur, kemudian juga sempat tadi tahajud dan sholat subuh berjamaah. Selain itu kita selesai tausiah subuh juga, tadi ada selesai subuh, kemudian ada outboundnya, kita senam, kita game, dan nanti kita akan refreshing, yang mau mandi-mandi silakan mandi-mandi gitu. Jadi dalam dakwah itu nggak perlu pusing, jangan monoton. Dakwah itu bisa dengan bersenang-senang gitu. Kita bisa jalan-jalan, kita bisa camping, dan kita bisa dengan berbagai macam cara untuk menyampaikan dakwah kita kepada masyarakat, kepada remaja, dan kepada semuanya. Cukup sekian dan terima kasih. Ya, mungkin kalau ditanya komitmen atau langkah apa yang bisa dilakukan after kegiatan Mabit ini, mungkin kita tanamkan dalam diri pribadi masing-masing ya, bahwa kebersamaan itu sangat penting. Kita itu karena Islam itu mengajarkan jama'i, mengajarkan kita bergerak secara jamaah-jamaah, apalagi kita dalam gerbong dakwah, maka perlu kita bergerak secara jamaah. Jadi untuk memperkuat ukhuwah itu ya kita care, peduli, saling sapa, kemudian kebersamaan selalu diadakan, baik ngaji bareng, ngopi bareng, ya kan, kemudian bakar-bakar bareng, apapun itu kegiatannya yang untuk bisa merekatkan ukhuwah, baik lahir dan batiniah, karena kita udah terikat secara fikroh. Nah, maka seharusnya para pengemban dakwah juga terikat dalam kegiatan apapun itu, untuk bisa menjadi sebuah komitmen langkah awal dalam agenda dakwah itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.